Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izul Akbar. Saya akan menjelaskan sejarah tentang manusia, perubahan, dan keberlanjutan. Perubahan merupakan salah satu konsep penting dari sebuah sejarah dan yang terjadi pada waktu lalu sampai sekarang. Apabila divisualisasikan, maka keterkaitan antar konsep dalam sejarah tersebut. Menurut Eponingrum, sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lalu kehidupan manusia dalam segala aspeknya yang terjadi pada ruang geografis. Pengkajian tersebut untuk mengetahui perubahan dan perkembangan tidak hanya pada cara-cara hidup manusia, melainkan perkembangan dan perubahan manusia secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang berkesinambungan, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan dan cita-cita masa depan. Berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan manusia di masa lalu, John Dewey menganjurkan bahwa dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau dan sekarang. 2. Konsep perubahan dalam sejarah. Sebagai salah satu cabang pengetahuan, sejarah mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Masa lalu memiliki pengertian yang sangat luas. Bisa berarti 1 abad yang lalu, setahun yang lalu, sebulan yang lalu, sehari yang lalu, atau sedetik yang lalu. Pada saat ini pula, peristiwa-peristiwa bersejarah terus berlangsung. Dalam perjalanan waktu tersebut, ilmu sejarah mengenal adanya konsep perubahan. Perkembangan kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang yang berlangsung dengan lambat disebut evolusi. Bila perubahan tersebut berlangsung dengan cepat dan mendasar disebut dengan revolusi. Heraklitus mengatakan panta rei, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik dalam kurung progres dan keadaan yang lebih buruk regres. Perubahan progresif yaitu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik menuju pada kemajuan seperti perbaikan tingkat kesehatan, keberhasilan pembangunan, dan kemajuan teknologi. Perubahan regresif yaitu suatu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih buruk seperti menuju pada kemunduran seperti kerusakan akibat bencana alam, menurunnya moralitas bangsa, dan merosotnya semangat kerja masyarakat. 3. Keterkaitan keberlanjutan dengan sejarah. Sejarah adalah sebuah proses perubahan. Dalam setiap proses perubahan senantiasa terdapat proses yang berkelanjutan dan proses yang tidak berkelanjutan. Intinya, dalam setiap proses perubahan selalu terdapat unsur-unsur yang sama berulang dan unsur-unsur yang berbeda tunggal serta unik. Kedua proses tersebut juga diakui keberadaannya dalam sejarah. Pengulangan sejarah hanya terjadi dalam hal pola, bukan pada peristiwa sejarah itu tersendiri. Menurut R.G. Collingwood dalam buku The Idea of History, sejarah bagi manusia kegunaannya ialah untuk mengenal dirinya sendiri. B. Belajar dari peristiwa sejarah lalu untuk kehidupan yang masa kini. 1. Pentingnya belajar dari peristiwa masa lalu. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Belajar sejarah bukan semata-mata menghafal tahun-tahun dan nama tokoh sejarah. Mempelajari sejarah berarti belajar memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menurut Fuad
Hasan, sejarah adalah manifestasi yang khas manusiawi. Pengenalan sejarah merupakan kenyataan yang dapat ditelusuri sejak perkembangan kemanusiaan yang paling dini. Herder dalam Taufik Abdullah menyatakan bahwa sejarah adalah proses ke arah tercapainya manusia yang tertinggi. Proses itu adalah di mana manusia berusaha untuk membentuk dan menemukan jati dirinya. 2. Kegunaan mempelajari sejarah menurut para ahli. Secara umum, arti penting ilmu sejarah dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai pedoman untuk melangkah ke masa depan. Bab 2. Sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. A. Pengertian sejarah. Pengertian berdasarkan etimologi. Secara etimologis, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah yang artinya pohon. Kata sejarah tersebut berarti pertumbuhan, asal usul keturunan, dan silsilah. 2. Pengertian sejarah di beberapa daerah Indonesia. Kata sejarah dapat berarti pula silsilah, asal usul, riwayat, ataupun hikayat. Kata asal usul atau silsilah lebih menunjukkan pada sejarah keluarga dan nenek moyang. Unsur-unsur dalam pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. B. Sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah objektif. Sejarah sebagai peristiwa dapat dipahami sebagai suatu yang terjadi di dalam masyarakat pada masa lampau. Sejarah subjektif. Sejarah sebagai cerita atau kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah terhadap sejarah. C. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah tindakan-tindakan atau aktivitas yang dilakukan manusia pada masa lampau. Sejarah sebagai ilmu. Selain sebagai peristiwa dan sebagai kisah, sejarah juga dipandang sebagai ilmu. Untuk memahami sejarah sebagai ilmu, terlebih dahulu kita harus memahami apa pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.